Selamat siang Living Stones, terima kasih untuk memberikan kesempatan buat saya sekali lagi mengajar dari kitab 1 Samuel, dan siang hari ini adalah pasal terakhir, the last chapter in the first Samuel. Luar biasa, 31 minggu kita belajar mengenai 1 Samuel. Saya harus puji Anda. Mungkin kalau saya hitung ini adalah the longest book series ya yang kita pernah pelajari bersama-sama, baik pada waktu saya menjadi pastor Anda maupun ketika saya sudah tidak lagi. Luar biasa, saya harus puji Anda, ada ketekunan, komitmen luar biasa. Dan kalau kita melihat sebenarnya saya mempelajari ada tiga bagian dari tiga fakta dari kitab 1 Samuel ini. Yang pertama, diawali dengan kelahiran seorang nabi dan diakhiri dengan kematian seorang raja. Kelahiran Samuel dan juga kematian Saul. Diawali dengan doa dari Hana, ibu dari Samuel, diakhiri dengan tangisan. Ada puasa, tetapi bukan doa puasa, tapi ratapan puasa karena kematian Saul. Diawali dengan Israel tanpa raja, diakhiri dengan Israel kehilangan raja. Nah, Anda bayangkan, tiga hal ini yang kita lihat di dalam garis besar dalam kitab 1 Samuel. Nah, sepanjang kitab ini kita belajar mengenai yang pertama, Samuel yang dipanggil dan dipakai oleh Tuhan untuk memimpin bangsa Israel menggantikan Eli yang tidak hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Samuel disiapkan, dipanggil menggantikan Eli karena Tuhan menolak Eli dan anak-anaknya. Yang kedua, Saul yang dipanggil dan diurapi oleh Tuhan untuk memimpin bangsa Israel menggantikan Samuel yang tidak dikehendaki oleh bangsa Israel. Bukan tidak dikehendaki oleh Tuhan, tetapi tidak dikehendaki oleh bangsa Israel. Yang ketiga, Daud yang dipanggil dan diurapi oleh Tuhan untuk memimpin bangsa Israel menggantikan Saul yang ditolak oleh Tuhan. Basically kita belajar mengenai ketiga orang ini. Samuel, Saul, dan Daud. Mereka semua dipanggil, diurapi, dan dari ketiganya ada yang ditolak oleh Tuhan karena keluarganya, ada yang ditolak oleh Tuhan karena ditolak oleh bangsa Israel, dalam hal ini Samuel, dan ada orang yang dipanggil dan menggantikan Saul yang ditolak oleh Tuhan. Nah, judul pelajaran ini saya berikan nama tadi adalah Destructive Leadership. Destructive Leadership, are you a destructive leader? Minggu ini karena Anda, saya jadi tahu apa yang sedang heboh di Amerika dan di Inggris. Wawancara the royal family yang menghebohkan Amerika dan juga Inggris, saya yakin Eropa dan Amerika. Tidak terlalu banyak diberitakan di Indonesia sini, tetapi saya sedang berpikir-pikir apa yang akan dipikirkan, diambil oleh the royal family nanti setelah mendengar dan berbicara dan melihat, mengevaluasi Oprah Winfrey interview. Tetapi kita tahu bahwa setiap pemimpin akan mengambil tindakan dan ada dampak dari tindakan-tindakan tersebut. Tadi awalnya saya sedang berbicara mengenai dampak pilihan dari seorang pemimpin. Last minute saya berpikir bahwa kita perlu berbicara mengenai destructive leadership. Tapi berbicara mengenai your brain, human brain, otak manusia, ada fakta-fakta yang menarik yang saya lihat. Dikatakan bahwa otak kita ini hanya beratnya 2% dari berat badan Anda. Namun ada 20% dari total energi asupan oksigen Anda yang dipakai untuk kerja dari otak ini. Luar biasa, sehingga kalau kita tidak banyak oksigen, sebabnya ketika kita menguap itu karena otak kita memerlukan oksigen, kekurangan oksigen. Saya ingin mengajak Anda untuk melihat beberapa fakta lagi yang lain. Saya bisa kirimkan slide ini. Dikatakan orang biasa memiliki sekitar 50.000 pikiran setiap hari. Jadi ketika dikatakan jangan banyak mikir, nggak mungkin. Normal aja kita memiliki banyak pikiran, apalagi Joe Biden, Donald Trump, pasti memiliki mungkin 100.000 pikiran setiap hari, dan semua informasi ini diproses dengan kecepatan hingga 268 mil per jam, lebih cepat dari mobil balap Formula 1 yang mencapai kecepatannya 240 mil per jam. Luar biasa. Yang ini yang terakhir saya ingin katakan, sekitar 95% keputusan Anda dibuat dalam pikiran bawah sadar.
Tidak sadar, Anda ambil keputusan itu. Jadi hanya 5% yang Anda sungguh pikirkan, doakan, gumuli. Tetapi 95% ketika Anda itu semuanya otomatis dilakukan dan seringkali diproses oleh potongan-potongan informasi yang terlupakan, yang tersimpan di dalam file memori Anda. Luar biasa, sehingga ketika kita berbicara mengenai bagaimana kita mengambil keputusan dan dampak dari keputusan yang diambil itu, sungguh melihat bahwa otak kita luar biasa. Nah, ketika berbicara mengenai pengambilan keputusan yang dipengaruhi oleh otak kita dan kemudian berbicara mengenai pemimpin yang salah dalam mengambil keputusan, kita akan belajar banyak dari dalam 1 Samuel pasal 31 yang akan kita baca. Tetapi di dalam leadership research ada data seperti ini. Constructive leaders, jadi perbandingan antara constructive leaders dengan destructive leaders. Constructive leaders akan inspire, memiliki integritas, memiliki etika, dan akan mengempower, memberdayakan pengikut-pengikutnya. Dan dikatakan menurut Fulmer dan Conger, research tahun 2004 mengatakan ada $50 billion US dollar setiap tahun yang dikeluarkan untuk mengembangkan para pemimpin. Sebaliknya, destructive leaders akan melanggar, mensabotase goal-goal dari organisasi, tujuan-tujuan dari organisasi, sumber-sumber dari organisasi, dan kemudian yang juga well-beings of the employees. Ada $25 billion setiap tahun yang dikeluarkan untuk biaya kesehatan yang berhubungan dan juga biaya legal fees yang berhubungan dengan destructive leadership. Ini luar biasa ketika kita berbicara mengenai fakta-fakta ini. Lalu ketika berbicara mengenai destructive leadership, kita melihat apa sih definisi dari destructive leadership. Einarsson, Aslan, dan Scott berbicara bahwa destructive leadership adalah a systematic and repeated behavior by a leader, supervisor, or manager, church leader, pastor, that violates the legitimate interests of the organization by undermining and or sabotaging the organization's goals, tasks, resources, and effectiveness, and or the motivation, well-being, or job satisfaction of subordinates. Ini luar biasa ketika kita melihat definisi dari bagian ini. Nah, di dalam 1 Samuel pasal 31 saya akan membacakan beberapa bagian ini dan saya ingin mengajak Anda untuk melihat beberapa hal yang penting yang perlu kita lihat di sini. Sementara itu ayat 1, orang Filistin berperang melawan orang Israel. Orang-orang Israel melarikan diri dari hadapan orang Filistin dan banyak yang mati terbunuh di pegunungan Gilboa. Kita akan berbicara mengenai daerah Gilboa. Orang Filistin terus mengejar Saul dan anak-anaknya. Tolong garis bawahi setiap kali ada kata Saul dan anak-anaknya, dan menewaskan Yonatan, Abinadab, dan Malkisua, anak-anak Saul. Yang Yonatan dan Abinadab kita menemukan beberapa kali dalam 1 Samuel, tapi baru pertama kali kita bertemu dengan Malkisua di sini. Kemudian makin beratlah pertempuran itu bagi Saul. Para pemanah menjumpainya dan melukainya dengan parah. Lalu berkatalah Saul kepada pembawa senjata, "Hunuslah pedangmu dan tikamlah aku, supaya jangan datang orang-orang yang tidak bersunat ini menikam aku dan memperlakukan aku sebagai permainan." Tetapi pembawa senjatanya tidak mau karena ia sangat segan. Kemudian Saul mengambil pedang itu dan menjatuhkan diri ke atasnya. Ketika pembawa senjatanya melihat bahwa Saul telah mati, ia pun menjatuhkan dirinya ke atas pedangnya lalu mati bersama-sama dengan Saul. Jadi Saul, ketiga anaknya dan pembawa senjatanya dan seluruh tentaranya bersama-sama mati pada hari itu. Nah, kita melihat kekalahan yang sangat tragis dari Saul, anak-anaknya, dan bangsa Israel pada waktu itu. Ketika berbicara mengenai destructive leadership, saya berdasarkan 1 Samuel pasal 31, melihat ada 3 ciri khas yang ditunjukkan oleh Saul dalam hal ini. Yang pertama adalah bahwa destructive leaders akan memiliki keangkuhan hati yang kemudian berdampak bahwa mereka tidak akan meninggalkan legacy. Tidak memiliki legacy yang ditinggalkan bagi mereka. Yang kedua, destructive leaders akan mengambil keputusan yang menghancurkan keluarga mereka. Kita akan melihat berdasarkan pasal ini juga. Dan yang ketiga, destructive leaders akan menunjukkan kekerasan hati yang merugikan kesejahteraan bangsa. Basically, 3 hal ini akan berbicara dampak dari destructive leaders bagi pribadinya,
dan kemudian kedua kepada keluarganya, dan ketiga kepada bangsa, gereja, organisasi, kantor yang dipimpinnya, perusahaan yang dipimpinnya. Mari kita melihat yang pertama, bahwa destructive leadership akan memiliki keangkuhan yang tidak meninggalkan legacy. Itu sebabnya saya katakan di dalam bagian ini bahwa Saul begitu sibuk dengan urusan membunuh Daud sehingga tidak memiliki kekuatan lagi seperti ketika Daud masih menjadi panglima perangnya. Anda masih ingat nyanyian bangsa Israel ketika Daud masih di bawah pimpinan Raja Saul kembali dari perang. Orang mengatakan Saul membunuh beribu-ribu, tetapi Daud membunuh berlaksa-laksa. Mungkin lagunya seperti itu, mungkin lebih baik lagi daripada itu. Anda masih ingat bahwa Saul tersinggung, angkuh karena anak muda ini, bau kencur bahasa Indonesianya, mampu membunuh lebih banyak daripada saya. Tetapi Anda masih ingat bahwa sebenarnya kalau Saul mampu menggunakan Daud lebih baik lagi, Saul masih akan ada di posisi yang sangat baik karena dia akan membunuh. Nah, ingat bahwa pada saat itu sebenarnya mereka masih mengalami serangan dari Amalek dan juga dari Filistin. Dan sebenarnya pada waktu itu Saul tidak perlu untuk maju berperang, cukup mengirimkan Daud. Tapi ingat, karena keangkuhan, kesombongannya, insecurity dari Saul, dia harus maju berperang. Anda bayangkan kalau Daud masih bersama-sama dengan Saul, Daudlah yang maju berperang, dan mungkin saja nyawa Saul masih terpelihara pada waktu itu. Kemudian kita melihat bahwa di dalam ayat-ayat yang kita baca tadi, Saul tidak mau mati di tangan orang-orang Filistin. Dia memerintahkan pembawa senjata untuk membunuh dia. Pembawa senjata itu, saya nggak mau membunuh raja. Akhirnya dia bunuh diri. Karena dia apa? Alasannya dia tidak mau untuk dipermainkan oleh orang-orang Filistin. Tetapi lihat apa yang terjadi di dalam ayat 8. Ketika keesokan harinya orang Filistin datang merampasi orang-orang yang mati terbunuh itu, mereka baru sadar. Didapati mereka, Saul dan ketiga anaknya bergelimpangan di pegunungan Gilboa. Mereka memancung kepala Saul, merampas senjata-senjatanya dan menyuruh orang berkeliling di negeri orang Filistin untuk menyampaikan kabar itu di kuil berhalanya dan kepada rakyat. Kemudian mereka menaruh senjata-senjata Saul di kuil Asyoret dan mayatnya dipakukan mereka di tembok kota Bet-Sean. Anda masih ingat? Saul tidak mau mati di tangan orang Filistin karena dia berpikir dia akan dipermain-mainkan. Tetapi setelah dia mati pun, dia dipermain-mainkan oleh orang Filistin dengan membawa kepalanya dan membawa di kuil Dagon untuk dijadikan trofi, Hall of Fame bagi mereka di kuil Dagon, mengingatkan kita kepada cerita di dalam 1 Samuel 5 beberapa bulan lalu kita pelajari ketika tabut perjanjian dicuri oleh bangsa Filistin dan kemudian mereka taruh di kuil Dagon. Dagon jatuh, tergeletak. Ada tabut perjanjian. Nah, Anda masih ingat bahwa ini menunjukkan bahwa tidak ada urapan lagi yang ada di dalam diri Saul. Dan kita sudah tahu bahwa urapan Allah sudah meninggalkan Saul sehingga Saul tidak lagi akan menjadi pemimpin yang memiliki legacy yang di situ. Kita tahu bahwa sama. Tadi saya mengatakan perbedaan antara awal dan akhir dari kitab Samuel ini, ada persamaan juga antara awal dan akhir dari kitab 1 Samuel. Masih ingat bahwa Eli, nabi yang pertama di situ mati dan anak-anaknya mati pada hari yang sama. Karena keluarganya tidak diurapi lagi oleh Tuhan. Saul pun demikian, bahwa dia dan ketiga anak-anaknya juga mati di sana. Nah, ini satu hal yang sangat tragis yang terjadi dalam kehidupan Saul yang tidak memiliki legacy yang ditinggalkan. Kalau Anda membaca terus di dalam 2 Samuel nanti, Daud yang kemudian menjadi raja ingin memberikan membalas budi kepada Saul. Dia dikejar-kejar oleh Saul, tapi dia masih berkata seperti ini. Anda baca di dalam pasal 2 Samuel nanti Anda dapat membaca, dia berkata, apakah masih ada anak dari Saul karena aku ingin menunjukkan kebaikanku kepada Yonatan, bukan kepada Saul, kepada Yonatan. Dan ada Mephibosheth anak dari Saul di situ. Anda lihat bahwa apa yang terjadi dalam akhir kehidupan Saul adalah dia tidak memiliki legacy yang ditinggalkan.
Anda yang suka dengan koleksi Precious Moments dan Anda pernah pergi ke Oklahoma, kalau Anda melihat museumnya yang luar biasa, kita berpikir bahwa ada banyak hal yang akan ditinggalkan oleh pendiri. Saya lupa namanya Samuel, saya tahu. Dan ada legacy yang ditinggalkan. Dan kalau Anda keluar dari museum tersebut dan ke pekarangan atau taman yang ada di situ, dia sudah menyiapkan batu nisannya. Adakah dari kita di sini yang berani untuk menyiapkan batu nisan kita padahal kita belum mati? Dan dia sudah menyiapkannya karena dia ingin meninggalkan legacy, dan semua orang tahu ada legacy yang ditinggalkan oleh pendiri dari Precious Moments ini. Nah, yang kedua yang kita lihat dari ciri khas dari destructive leaders adalah mengambil keputusan yang menghancurkan keluarganya. Saya ingin mengajak Anda untuk melihat bagaimana penulis 1 Samuel merujuk kepada Saul dan ketiga anak-anaknya. Di dalam 13 ayat ini 3 kali nama Saul dan ketiga anaknya, atau berbicara mengenai anak-anak Saul, disebutkan bahwa mereka mati. Ayat 2 mengatakan Saul menewaskan Yonatan, Abinadab, dan Malkisua, anak-anak Saul. Ayat 6 dikatakan jadi Saul, ketiga anaknya, dan pembawa senjatanya mati. Ayat 7 bahwa Saul serta anak-anaknya sudah mati. Lalu kemudian ayat 12 mereka mengambil mayat Saul dan anak-anaknya. Anda lihat bahwa 4 kali, bukan 3, 4 kali kematian Saul dan anak-anaknya diucapkan di dalam satu pasal ini. Dan kalau saya melihat bagian ini bahwa ada tragedi yang terjadi luar biasa di dalam kehidupan Saul yang berdampak luar biasa kepada anak-anaknya. Masih ingatkah Anda bahwa ketika masih hidup, ketika konflik dengan Daud masih baru mulai, Yonatan sudah memperingatkan Saul dan berkata, tidak ada yang salah dari Daud, orang yang baik ini, tapi Saul tidak mau mendengarkan tersebut. Masih ingat Anda beberapa pasal sebelumnya kita juga dipertemukan ketika Daud lari ke Nob dan kemudian Yonatan datang dan memperkuat persahabatan mereka, dan Yonatan dengan begitu rendah hatinya berkata bahwa Daud, aku sudah tahu engkau akan menjadi raja dan aku akan menjadi orang kedua. Andaikan saja Saul mau mengikuti nasihat dari anaknya, yang lebih utama perintah dari Samuel, lebih utama lagi firman dari Tuhan, maka Saul masih akan memiliki legasi bahwa keluarganya tidak akan hancur. Anda harus tahu bahwa kemudian kita lihat bahwa tidak ada keturunan Saul kecuali Mephiboset ini yang disebutkan di dalam 2 Samuel. Kita tidak melihat lagi apa yang diingat dari Saul sepanjang perjanjian lama. Kita mengingat akhir yang begitu tragis dan berdampak kepada keluarganya. Yonatan adalah orang yang luar biasa baik. Tapi kita tahu bahwa apa yang terjadi kemudian bukan saja merugikan Yonatan, tetapi keturunan-keturunan Saul. Destructive leaders akan melakukan keputusan-keputusan yang bukan saja merugikan bawahannya, tetapi juga akan membawa dampaknya kepada keluarga. Silakan lihat di kantor Anda, di company Anda, teman-teman Anda. Anda lihat bahwa pemimpin yang merusak perusahaannya pasti juga akan merusak keluarganya. Saya pernah menjelaskan bahwa saya diberkati Tuhan pernah bekerja di satu perusahaan yang cukup besar yang membawa saya pertama kali untuk training di San Diego tahun 1996. Dan ketika saya melihat hal tersebut dan melihat bahwa bos saya tidak memiliki visi, dan dia tidak seperti Saul yang merusak company, tetapi dengan pola hidupnya yang berfoya-foya, yang tidak sungguh-sungguh fokus kepada bisnisnya. Bayangkan bahwa dia lebih banyak ada di golf course daripada di kantor. Anda juga banyak mengatakan, oh mereka bisnis di sana. Ya bisnis, tapi sebagai dampaknya ada perusahaan yang harus dikorbankan. Tetapi bukan saja company-nya hancur, karirnya hancur, keluarganya pun hancur. Pernikahannya hancur berantakan, dan kita melihat bahwa ini terjadi ketika ada destructive leaders yang bukan saja menghancurkan orang yang dipimpinnya, lembaga yang dipimpinnya, keluarga, dan akhirnya juga memberikan dampak kepada keluarganya. Destructive leaders akan menunjukkan kekerasan hati yang merugikan kesejahteraan bangsa. Kita tahu apa yang dilakukan oleh Saul memberikan dampak kepada Saul sendiri, tidak ada legacy. Yang kedua, kepada keluarganya, tetapi yang ketiga kepada orang, company, gereja, lembaga, dan bangsa yang dipimpinnya.
Tadi saya katakan, lihat apa yang dikatakan mengenai Gilboa. Seringkali disebut sebagai Gunung Gilboa, walaupun itu tidak ada pegunungan di situ, yang hanya adalah tebing-tebing, merupakan jalur distribusi perdagangan yang penting bagi Israel pada waktu itu. Di dalam peta ini, Anda dapat melihat di bagian tengah itu adalah Gilboa, Mount Gilboa di sini. Ada pegunungan Gilboa, dan di sini adalah Valley of Jezreel. Dan ini adalah daerah perdagangan yang sangat penting bagi Israel karena ke pantai dan kemudian ke Sungai Yordan di situ. Kenapa Filistin menyerang mereka di sana? Kenapa daerah itu dijadikan tempat pertempuran? Karena memang jalur distribusi. Apa yang terjadi setelah itu adalah ketika mereka bukan saja kalah perang, bukan saja mereka kehilangan raja mereka, tetapi mereka kehilangan jalur penting di dalam jalur perdagangan mereka, sehingga dampak dari kekalahan perang ini mempengaruhi ekonomi Israel pada waktu itu. Nah, kita tidak diberitahukan berapa lama kemudian Daud membutuhkan untuk memulihkan kembali ekonomi yang dirusak oleh Saul karena kekalahan perang di Gilboa pada waktu itu. Mengingatkan saya apa yang dikatakan di dalam Amsal 14 ayat 34. Kebenaran meninggikan derajat bangsa, tetapi dosa adalah noda bangsa. Dalam hal ini, noda dari pemimpin yang sudah dipakai oleh Tuhan, tetapi kemudian ditolak oleh Tuhan dan tidak mau menunjukkan pertobatan di dalam kehidupannya. Mengingatkan saya kepada seorang yang hidup pada satu abad yang lalu, ketika tahun 1962, 1000 tahun yang lalu hampir, seorang yang bernama Temujin dari China, seorang yang bernama Temujin yang memiliki awal hidup yang sangat amat tragis. Ayah dan ibunya hidup dalam kemiskinan yang luar biasa. Dia harus melihat ayahnya mati dibunuh oleh suku yang lain, dan ibunya harus membesarkan mereka dan anak-anak. Mereka hidup dalam kelaparan, kemiskinan yang luar biasa, dan kemudian dia pada waktu remaja sudah menikah, dan dia dan kekasihnya dengan istrinya ditawan oleh suku yang lain, dan mereka diikat di pohon dan dipermain-mainkan, disiksa luar biasa, dan tapi kemudian mereka dilepaskan, hidup di dalam satu hukum rimba yang keras dan kelaparan luar biasa, sehingga dikatakan saudara angkatnya dibunuh untuk memperebutkan makanan. Well, Temujin kemudian menjadi pejuang yang luar biasa dan mulai menjadi besar, dan dalam bayangannya dia tidak dapat memaafkan suku lain yang membunuh keluarganya, dan dia mulai membantai semua suku yang dari musuh keluarganya tersebut. Dia menjadi besar, dan dikatakan bahwa pasukan Temujin merebut hampir 12 juta mil persegi wilayah, lebih dari 2 kali lebih banyak daripada penakluk-penakluk dunia yang lainnya. Gerombolannya membantai setidaknya 40 juta orang, menempatkannya di antara 3 pembunuh massal teratas di dalam sejarah manusia. Puluhan juta orang terbunuh di China, dan ketika Persia, Iran sekarang kembali menolak perjanjian mereka, Temujin mengamuk dan kemudian membantai orang-orang Persia pada waktu itu. Pembunuhannya menyebabkan 3/4 dari populasi yang sekarang disebut Iran itu mati, dan dikatakan peringkat sebagai genocide terburuk dalam sejarah. Anda berkata, siapa Temujin? Beberapa Anda sudah mulai menduga-duga. Ya, nama kecilnya Temujin, dan Anda mengenalnya sebagai Genghis Khan. Genghis Khan memiliki awal yang luar biasa tragis, tetapi Anda tahu bahwa menurut BBC Travel, menurut sumber-sumber yang saya baca, orang tidak dapat menemukan kuburan dari Genghis Khan. Tidak tahu di mana. Unmarked graveyard. Tidak tahu di mana, dan tidak ada legacy yang ditinggalkan walaupun pemimpin ini berhasil menaklukkan banyak sekali wilayah dunia. Tapi ini adalah contoh pemimpin yang saya lebih mengatakan bukan sebagai seorang pemimpin yang berhasil, tetapi seorang destructive leaders. Kita mengutuk Hitler karena genocide yang dilakukan terhadap orang Yahudi. Genghis Khan lebih lagi daripada itu. Nah, 1 Samuel ini kita belajar mengenai 3 orang. Dan ini menjadi refleksi dalam kehidupan kepemimpinan kita. Samuel memiliki awalan dan akhiran yang baik, tetapi tidak meninggalkan legacy dalam keluarganya. Saul memiliki awal yang baik, namun tidak memiliki akhir yang baik, dan tidak meninggalkan legacy dalam keluarganya. Daud
memiliki awal dan akhir yang baik, tetapi dia meninggalkan legacy dari keluarganya. Yang mana yang mau Anda pilih? Seperti Samuel, seperti Saul, atau seperti Daud? 3 hal ini yang harus Anda pelajari. 3 hal ini yang harus Anda ingat. Apakah Anda mau tetap memiliki keangkuhan hati di dalam kepemimpinan Anda, apapun itu, di perusahaan Anda, di rumah Anda, di gereja yang kita layani, dan akhirnya kita tidak meninggalkan legacy? Atau Anda mau mengambil keputusan di dalam kehidupan Anda yang kemudian menghancurkan keluarga Anda? Atau kemudian Anda akhirnya menunjukkan kekerasan hati yang akan berdampak kepada organisasi yang Anda pimpin, lembaga yang Anda pimpin, gereja yang Anda layani, keluarga yang Anda kasihi? Dan apakah, pertanyaannya, Anda mau memilih untuk meninggalkan legacy Anda sebagai seorang pemimpin? Sebenarnya 1 Samuel dan 2 Samuel tidak terpisah, tetapi kitab itu dipisahkan dan kita mengucap syukur pembagiannya pas sekali. Sehingga di dalam 1 Samuel, sebelum kita melihat kehidupan dari Daud di dalam 2 Samuel, kita akan melihat bahwa yang mana yang akan kita tiru. Samuel, Saul, atau Daud. Kiranya sepanjang 31 minggu ini, lebih dari 31 minggu karena kita ada break pada waktu Christmas, 31 minggu ini kita diberkati. Kita diingatkan, ada banyak sekali leadership style, leadership warning yang diberikan oleh beberapa leaders yang berbicara dengan saya, yang memimpin dengan saya, dan saya berdoa. Anda tidak sekedar melupakan, tapi Anda mengingat dan berkata, 1 Samuel sungguh-sungguh merupakan lessons on leadership yang akan menolong kami memimpin Livingstone Fellowship Church, khususnya Indonesian Academy, menjadi lebih baik lagi, dan Anda diberkati oleh Tuhan. Terima kasih untuk memberikan kepercayaan kepada saya memimpin setengah bagian dari 1 Samuel ini, dan saya diberkati. Saya harap Anda juga diberkati. Dan saya yakin kita akan menjadi pemimpin-pemimpin yang luar biasa di keluarga kita, di gereja kita, di company kita, dimanapun Tuhan akan memimpin kita. Tuhan Yesus memberkati.